Hello cucuku, oh hello cucuku, apakah semua baik-baik saja? Halo cucu-cucuku semua, are you happy? Yes, senang ya kita jumpa lagi. Sekarang Amah Ileng akan membawakan dongeng dari salah satu cerita rakyat Jepang yang sudah lama sekali. Judulnya Putri Kaguya. Ini loh bukunya, Putri Kaguya, Putri Bulan. Nah, ini Putri Kaguya lagi termenung di bawah sinar bulan purnama. Kenapa ya merenung? Seperti apa ceritanya? Ayo kita lihat sama-sama. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Di sebuah desa yang permai yang berada di dekat kota, tinggallah seorang kakek yang dipanggil kakek pencari bambu. Kakek memotong bambu di gunung setiap hari dan menganyam keranjang dari bambu itu untuk mencari nafkah. Pada suatu hari ketika kakek memotong bambu, tiba-tiba ada sebuah bambu yang bagian bawahnya bercahaya. Bambu yang ajaib. Kakek terkejut dan memotong bambu itu perlahan-lahan. Dan ternyata dia menemukan seorang gadis kecil di dalam bambu. Alangkah manisnya. Kakek sangat gembira dan membawa anak itu pulang ke rumah. Ini pasti anugerah Tuhan. Nenek pun gembira dan memeluk anak itu erat-erat. Mereka berdua sangat menyayangi anak itu seperti harta yang sangat berharga. Sejak itu, keping emas selalu keluar berlimpah-limpah dari bambu setiap kakek memotongnya. Dan kakek pun menjadi orang terkaya di desa. Anak perempuan itu tumbuh menjadi seorang gadis. Dia sangat cantik, seakan-akan bercahaya dan molek. Dia mulai dipanggil dengan nama Putri Kaguya. Kecantikan Putri Kaguya terkenal sampai kota, dan orang-orang berdatangan ke istana kakek karena ingin bertemu dengannya. Tolonglah, berikanlah Putri Kaguya sebagai istriku. Para pemuda memohon sambil mengatupkan tangan. Di antara mereka, ada 5 orang laki-laki yang mendatangi istana kakek tanpa peduli hari hujan atau angin kencang. Mereka meminta Putri Kaguya untuk dijadikan istrinya. Semuanya adalah orang kaya yang berkedudukan tinggi. Putri Kaguya adalah gadis yang dititipkan Tuhan padaku. Tidak bisa diberikan kepada siapa-siapa. Kakek selalu menolak dengan tegas. Tetapi 5 orang ini tidak mau menyerah. Kakek menjadi bingung.
dan berkata kepada Putri Kaguya, "Semuanya adalah orang yang hebat. Cepatlah menikah supaya kami dapat merasa tenang." Lalu Putri Kaguya berkata, "Kalau begitu, aku akan menikah dengan orang yang menemukan benda yang langka." Maka kakek menyampaikan pesan Putri Kaguya kepada 5 orang itu. "Putra Izi Zuguri, pergilah ke India dan bawakan mangkuk batu yang pernah dipakai oleh Buddha. Putra Kuramochi, pergilah ke Gunung Kekal dan bawakan sebatang ranting pohon emas yang dapat menghasilkan buah putih. Menteri Kanan Abe, pergilah ke Cina dan bawakan kulit tipus api. Ketua Dewan Otomo, bawakan batu permata berwarna 5 yang ada di leher naga. Dan kemudian Wakil Ketua Dewan Isono kami, bawakanlah kerang yang konon dilahirkan oleh burung layang-layang bersama telurnya." Putra Isi Zuguri berbohong bahwa dia mau ke India dan berangkat dari kota. Padahal dia berkeliling kuil di berbagai tempat dan menemukan mangkuk batu kuno. Dia memasukkannya ke dalam kantung sutra dan membawanya ke tempat Putri Kaguya. "Akhirnya aku menemukan mangkoknya dan pulang dari India." Tetapi Putri Kaguya berkata setelah melihat mangkuk yang kotor, "Bukankah ini mangkuk yang didapat dari sembarang kuil? Kalau memang ini merupakan mangkok Buddha, pasti akan mengkilat dengan indah." Putra Izizukuri merasa malu dan mengundurkan diri dari hadapan putri. Putra Kuramochi naik kapal karena ingin pergi ke Gunung Kekal. Tetapi dia tidak tahu di mana gunung tersebut berada. Maka dia kembali ke kota diam-diam dan menyuruh para ahli kerajinan emas membuat emas seperti yang diminta putri. Keahlian mereka memang mengagumkan. Putri Kaguya saja tidak bisa membedakan dengan yang aslinya. Ketika Putri Kaguya kebingungan, para ahli datang dan menyampaikan surat. "Walaupun kami telah membuat ranting pohon emas, Putra Kuramochi tidak mau membayar kami. Kami memohon putri untuk membayarnya." Ranting pohon emas tersebut pun langsung ketahuan palsu, dan Putra Kuramochi melarikan diri dengan tergesa-gesa. Menteri Kanan Abe pergi ke pelabuhan yang banyak didatangi kapal Cina dan membayar berjuta-juta uang untuk mendapat kulit tikus api. Begitu Putri Kaguya membuka kotaknya, di dalamnya terdapat kulit yang sangat indah. Ini dibawakan oleh pendeta India sampai Cina dengan susah payah. Menteri Kanan menjelaskannya dengan bangga. "Kalau begitu, coba kita memasukkannya ke dalam api. Kalau memang benar kulit tikus api, tidak akan terbakar." Namun kulit dalam api mulai menyala seketika itu juga. Menteri Kanan sangat marah dan berkata, "Pedagang brengsek! Berani-beraninya kau menipuku." Ketua Dewan Otomo menaiki kapal sendiri dan berangkat untuk mencari naga. Begitu sampai di tengah laut, angin ribut mulai menghembus. Kapal bergoyang seperti daun pohon dan hampir tenggelam. "Karena kita mencoba untuk menangkap naga, Raja Naga sangat murka." Para pelaut gentar. Ketua dewan pun ketakutan. Dia berteriak sambil mengatupkan tangan tanpa disadarinya. "Raja Naga, ampunilah kami. Kami tidak akan menginginkan permata naga lagi." Namun demikian laut terus mengamuk selama 3 hari dan 3 malam.
dan setelah itu mereka terdampar di tepi pantai. Sejak itu ketua dewan tidak pernah lagi mendatangi tempat Putri Kaguya. Wakil ketua dewan Isonokami merasa sangat senang. Sarang burung layang-layang terdapat di mana-mana. Pada suatu hari, dia menemukan sebuah sarang di bawah atap gudang yang berada di istana kaisar. Dia segera menyuruh anak buahnya untuk membuat tangga dan keranjang. Begitu wakil ketua yang menaiki keranjang memasukkan tangan ke dalam sarang, dia menyentuh kerang yang dicarinya. "Dapat! Cepatlah turunkan keranjangnya!" Para anak buah tergesa-gesa menarik tambangnya, tetapi keranjangnya jatuh dan wakil ketua pun jatuh telentang. Namun, dia tetap saja memegang kerang erat-erat. Dia memeriksa kerang tersebut, tetapi ternyata yang dipegangnya adalah kotoran burung layang-layang. Putri Kaguya yang tidak bisa didapat oleh siapapun, makin hari semakin cantik. Tetapi ketika musim semi yang keempat datang, Putri Kaguya mulai sering memandang bulan dan meneteskan air mata. "Ada yang dikhawatirkan?" Kakek dan nenek bertanya. Namun dia hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum lembut. Bulan bertambah bulat, Putri Kaguya semakin bersedih hati dan menangis terisak-isak. "Kalau melihat kamu yang sedang bersedih hati, ayah pun merasa sedih. Tolong ceritakan apa sebabnya?" Kakek dan nenek berkata sambil meneteskan air mata. Putri Kaguya juga berkata dengan mata yang berkaca-kaca. "Sebenarnya aku datang dari istana bulan. Jika malam pertama pada musim gugur datang, para penduduk bulan akan menjemputku. Aku merasa sangat sedih karena aku harus berpisah dengan ibu dan ayah yang sangat menyayangiku." Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu," kata kakek. "Tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Nenek pun berkata sambil menangis. Kakek lalu meminta kepada kaisar agar Putri Kaguya dilindungi. Pada malam purnama, 2.000 orang pengikut kaisar datang dan mengelilingi istana kakek. Di atas atap pun mereka yang membawa busur berbaris dan menunggu penduduk bulan untuk dipanahi hingga habis. Putri Kaguya dimasukkan ke kamar yang paling dalam di istana dan dipeluk erat oleh kakek dan nenek. Pada saat malam tiba dan bulan purnama mulai meninggi, langit menjadi terang seperti siang hari. Kemudian sebuah awan besar turun perlahan-lahan. Di atas awan berdiri banyak penduduk bulan mengelilingi sebuah kereta. Para pengikut kaisar yang memandangnya terpesona, memasang panah pada busur dengan terburu-buru. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua menjadi lemas dan tidak bisa menggerakkan badan sama sekali. Awan yang dinaiki para penduduk bulan berhenti di atas halaman rumah. Kemudian terdengar suara yang jernih. "Kakek pencari bambu, kami datang untuk menjemput Putri Kaguya. Terima kasih, Anda telah membesarkan Putri." Tiba-tiba pintu istana yang ditutup rapat terbuka perlahan-lahan dan Putri Kaguya memisahkan diri dari samping kakek nenek. Putri Kaguya keluar ke halaman dan memakai kain putri bulan. "Ayah, ibu, kita harus berpisah. Anggaplah kain ini sebagai aku." Putri Kaguya memberi kimono yang dipakainya kepada kakek dan segera menaiki kereta. "Selamat tinggal." Putri Kaguya yang dikelilingi oleh penduduk bulan terbang tinggi ke angkasa
dalam cahaya bulan purnama yang cemerlang. Demikianlah dongeng tentang Putri Kaguya, putri bulan yang cantik yang lahir dari bambu bercahaya, yang akhirnya naik ke langit bersama penduduk bulan kembali ke bulan. Katanya Putri Kaguya yang cantik masih berada di bulan dan memandang kita loh. Cucu-cucuku, sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan aku. Sampai jumpa di episode Amah Ileng bercerita yang berikutnya.